Selamat pagi. Video kali ini terutama ditujukan buat anak-anak muda yang segera lagi mencari jurusan untuk kuliah dan juga mungkin mau lihat peluang masa depan. Mungkin kalian anak-anak muda juga orang tua yang mencoba mengarahkan anak-anak. Jadi mungkin sudah dilihat lah di film, di kalian kan mainannya gadget gitu kan. Cobalah short sekali-sekali. Jurusan apa di universitas yang sudah hilang, jurusan apa di universitas perguruan tinggi yang baru ada, atau tren pekerjaan sekarang ini perusahaan apa yang lagi men-short karyawannya dengan golden section, jadi pensiun muda gitu kan. Perusahaan apa yang merumahkan karyawannya, bukan di masa pandemi ya, sebelum itu beribu-ribu orang karena alasan efisiensi, robotisasi, sudah ada sistem otomatis yang mengerjakan, ya. Coba lihat itu. Jadi tahulah nanti tren masa depan seperti apa. Jadi mungkin beda dengan zaman saya dulu. By the way, saya dulu bercita-cita pingin kerja di luar negeri ya. Karena saya anak nomor 4, nomor 3 cowok gitu ya. Jadi ada 4 cowok, adik saya ada cowok lagi 1. Saya dulu berpikir nggak akan tinggal di Bali gitu. Saya berpikir saya akan kerja di luar negeri lah, pokoknya nggak di Bali lah. Karena masih ada 2 orang kakak di depan saya yang cowok. Perkiraan saya mereka lah yang akan di Bali. Sehingga saya milih jurusan teknik mesin dengan harapan karena saya suka adventure. Saya kerja di PBB, di Greenpeace yang kayak gitu. Pekerja di perusahaan minyak dulu, nyari duit gitu baru di PBB dan Greenpeace kayak gitu. Tapi ternyata saya harus hidup di Bali. Nah setelah hidup di Bali ya karena harus tinggal di kampung di rumah ini yang kita syuting sekarang ini, ya nggak bisa teknik mesin nggak bisa menjadi top of the top kalau kita kerja sama orang. Gitu. Sehingga pilihannya saya buka konstruksi, kontraktor sipil. Bayangkan teknik mesin buka kontraktor sipil, ngurusin adat, ngurusin keluarga, ngurusin macam-macam lah. Gitu. Jadi masih bisa switching begitu. Banyak yang senior-senior begitu dulu. Tapi masa depan kayaknya nggak bisa lagi. Karena persaingan sangat ketat sehingga memang orang kalau dulu masih bisa orang nyari. Kayak bayangkan orang nyari misalnya 100 pegawai. Sekarang cukup cuma 2. Jadi udah 98 tuh hilang. Karena yang lain sudah bisa pakai gadget. Sudah bisa pakai otomatisasi, bisa pakai aplikasi segala macam. Ya, kayak gitu. Contohlah bank misalnya. Sekarang micro banking. Dulu mungkin satu kecamatan bisa 2 bank buka cabang dalam satu kecamatan karena mereka melihat opportunity di situ ya. Karena orang dulu tuh narik uang, nyimpan uang, apa sekarang tuh memang sibuk dia ke bank tiap hari gitu. Sekarang kan udah enggak, pakai gadget aja udah selesai. Mobile banking, internet banking, semua sudah begitu. Jadi buat apa? Nah, jadi bayangkan contoh aja nih bank yang padat tenaga kerja itu bisa drop nyari pegawai. Begitu juga pegawai negeri. Kita lihat tren belakangan ini ASN sedikit sekali dicari. Kalau dulu tuh mungkin per tahun tuh mungkin bisa cari ratusan ribu ya. Sekarang kabar terakhir ASN dibuka cuma puluhan ribu. Mungkin dan itu pun nyari yang best quality. Nah, di dunia kerja yang dulu nyari 100 jadi 2 atau jadi 5 itu cari pasti ada yang best of the best. Kalian nggak bisa lagi masuk ke dunia rata-rata. Jadi harus dunia yang terbaik. Nah, pekerjaan atau hidup macam apa yang bisa kalian jalani dengan kondisi terbaik kalian? Nah, biasanya adalah pekerjaan atau hidup yang kalian memang kerja itu kalian suka, cinta, gitu ya. Kemudian memang pinternya di situ, bakatnya di situ. Nah, saya menyingkat menjadi Mikatop. Mikatop, minat. Kalian minatnya apa nih? Senang banget tuh minat di situ kan. Pasti punya curiosity, keingintahuan dan rasa yang untuk meningkat itu kencang. Itu panduannya. Kedua, kat, bakat. Kalian bakatnya di apa? Bakatnya di apa?
Kalau sudah berbakat di situ, minatnya juga di situ, gitu ya, pastilah kencang, gitu. Pastilah kemungkinan untuk menjadi best of the best itu besar, ya. Yang ketiga yang paling penting adalah topnya, opportunity, kesempatan, opportunity ke depan. Meskipun kalian berminat, misalnya di apa ya, sebuah profesi atau pekerjaan gitulah, ya. Terus berbakat juga sih, tapi kesempatan masa depan itu mungkin dari 1.000 orang yang ada itu 900 orang tuh minat di situ. Contoh anak muda sekarang sukanya main game ya, main game. Semua main games lah setiap hari gitu ya. Minat itu, bakat itu bisa 24 jam itu main game gitu. Bukan 24 jam, pakai tidur sebentar itulah. Saya punya anak-anak keluarga lain sih, bukan anak saya. Itu juga kayak gitu. Jadi kelihatan kan dia, oh dia sukanya, anak-anak sekarang pokoknya sukanya gadget, sukanya teknologi, sukanya game. Orang tuanya berpikir bahwa, wah anak saya berbakat. Enggak. Karena kalau dikumpulin anak 1.000, itu 999 itu sukanya itu, apalagi yang cowok. Ya. Nah terus opportunity ke depan gimana? Ya nggak ada. Kecuali kalian menjadi developer games gitu ya, atau menjadi apalah. Berapa persentasenya berapa sih yang bisa berkembang di situ? Nah itu yang harus dipikir. Opportunity. Nah, ke depan apa nih? Nah kayak sekarang ini contoh lah anak saya yang sulung S1 ya. Syukur dia diterima di ITS di Sains Aktuaria. Gitu. Apa itu Sains Aktuaria? Itu adalah cabang dari ilmu akuntansi dan ekonomi ya. Yang fokusnya justru ngitungin risk management. Manajemen risiko ke depan. Sehingga dia cocoknya memang di bank, asuransi, atau perusahaan-perusahaan besar yang, nah itu sekarang tuh lagi tren itu. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan besar tuh bisa seklik gitu udah collapse gitu. Ya, contoh lah Kodak ya, kita pakai handphone sekarang ini ya. Kodak yang dulu begitu moncer, padahal mereka yang menemukan pertama kali uh, uh, kamera digital, tapi nggak dikembangin, ya kan? Sehingga sekarang Kodak jauh ketinggalan, kayak gitu. Ya. Jadi uh, dihitung itu risk manajemennya seperti apa, sehingga jurusan ini sangat dibutuhkan ke depan. Hidup mati perusahaan itu ada di situ, sehingga ya syukur anak saya diterima di sana. Karena dari awal sudah kita jelaskan, hitung dulu tuh seperti kata Prof. Budo ya, minat, bakat, opportunity. Anak saya memang suka matematika, jadi, tapi ya dia push di situ, akhirnya dapat. Gitu kan. Nah, Astungkara lah dapatnya. Nah seperti itu, jadi apa yang ke depan ada, nah, jadi nggak bisa lagi anak-anak muda sekarang itu main lelet-leletan gitu ya. Sekarang dunia bergerak semakin cepat ya, semakin mudah. CEO juga, pimpinan perusahaan besar bergerak umurnya makin turun ya. Apa sebab? Karena kalau CEO-nya umur 60 tahun gitu, dia pasti nggak menguasai high tech gitu. Pastilah enggak, kayak saya udah 54 tahun ini, beli apa-apa itu pasti Wira dah. Wira, ini apa sih gitu, dia yang belajarin. Terus saya dijelasin sama dia, oh Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, kayak gitu. Pasti nggak bisa. Ini kayaknya ada tamu nih, di ship dulu ya. Sorry tadi ada intervensi, ada tamu datang. Ya, masalah adab. Jadi gini ya, balik ke itu, jadi jangan main-main dengan masa depan, karena itu ke depan persaingannya sangat ketat anak-anak. Jadi siap-siap dari sekarang, pilih bidang yang dimana kalian akan bisa berkembang, ya, dan menjadi nomor satu di situ. Ya, dunia bergerak ke arah itu. Ya, sekarang CEO, pimpinan perusahaan sudah bergerak ke umur paling bawah karena ya itu tadi saya bilang ya. Bahkan kan kalau kita cek berita akhir-akhir ini, kemarin Jeff Bezos sudah pergi ke ruang angkasa dengan Blue, pemilik Amazon kan, Amazon.com orang. Dia sudah ke luar angkasa. Sir Richard Branson yang pemilik Virgin Atlantic udah juga. Ntar lagi nih Elon Musk. Jadi orang-orang udah pikir jauh ke depan, udah mau ke Mars nih, udah mau keliling ini. Sementara kita masih ngurusin yang gini-gini aja.
Jadi bukan berarti merendahkan itu ya, tapi ya itulah bedanya ya. Jadi kita harus bergerak fast forward di ke depan. Harus bergerak cepat banget tuh. Wah, istilah saya fast forward sih gitu. Kayak gitu. Karena masa depan tuh ada di kalian. Ini saya sambil bikin tadi metik delima, dan nanti di video yang kemarin ini akan jadi ekoenzim, itu pohon delima di belakang. Ya. Itu aja hari ini ya, mudah-mudahan bisa membantu memilih jurusan yang bagus, yang sesuai minat dan bakat. Mika top, ingat ya, Mika top. Minat, bakat, dan opportunity. Kesempatannya di mana. Selamat pagi.